Pagi hari, seperti biasa, Nenek Majnu yang tengah berdoa. Di tengah doanya, si nenek kelelahan dan memilih untuk istirahat sejenak waktu Mbah Misra datang. Si Abah baru beres mandi. Si Abah langsung ngomelin si nenek karena si nenek ini susah banget dibilangin. FYI aja nih, si nenek ini punya penyakit nyeri sendi. Mereka pergi ke sebuah warnet gitu buat nelpon anak mereka, Gudu, yang ada di Amerika sana. Tapi Gudu ini emang anak durhaka. Dia malah marahin si Abah sama si nenek gara-gara ganggu waktu dia katanya. Udah gitu istrinya juga sama aja. Si Abah yang tadinya mau ngajak Gudu ngobrol serius nggak jadi karena Gudu keburu tutup teleponnya. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang dengan wajah sedih karena gagal berbicara serius sama si anak. Seperti biasa, Abah Misra mengajar anak-anak. Naina baru aja dateng, terlambat seperti biasanya karena harus ke pasar dulu sama si papa katanya. Waktu lagi asik mengajar, tiba-tiba jebakan tikus si Abah bunyi yang ternyata tikusnya kabur. Malamnya Abah Misra lagi asik baca cerita di teras atap rumah mereka. Sedangkan Nenek Manju udah tidur lelap aja. Dengan so sweetnya Abah nyelimutin Nenek Manju dan lanjutin baca beritanya pelan-pelan. Pagi pun tiba. Hari ini jadwal Abah ke bank buat bayar cicilan bank mereka, bekas ngebiayain sekolah si anak durhaka. Uang Abah tinggal sisa dikit lagi. Kadang-kadang kalau ngebayangin itu Abah jadi sedih. Pulangnya Abah beli tepung beras karena persediaan di rumah udah habis. Waktu lagi asik berdebat kecil sama Nenek Manju, tiba-tiba rumah ada yang ngetok. Yang ternyata itu Pandey sama seorang cewek yang gak tahu siapa lagi. Pandey adalah rentenir, dimana dulu Abah pinjem uang ke dia buat kekurangan biaya keberangkatan anak durhaka ke Amerika. Si Abah dan si nenek kelihatan ketakutan gitu. Kasihan banget. Karena gak mau lama-lama, Mbah Misra langsung ngasih uang 2.000 rupiah ke Pandey supaya Pandey cepet pergi dari situ. Tapi bukannya pergi, Pandey malah ngajak cewek itu masuk ke kamar si Abah dan gitu-gituan di sana. Mbah Misra dan Nenek Manju cuma bisa nangis diam-diam aja meratapi nasib mereka. Nenek dan Abah cuma bisa sedih waktu ngeliat kondisi kamar mereka berantakan, bekas Pandey wik-wik-wik-wikan sama si cewek. Si nenek jadi keinget kejadian yang bikin hidup dia sama si Abah jadi kayak gini. Semua ini gara-gara anak durhaka mereka, yaitu si Gudu, yang dulu selalu merasa kurang kalau dikasih uang. Makanya mereka terpaksa sampai pinjem ke rentenir. Nyebelin banget emang. Sedangkan di suatu tempat, Pandey ketemuan sama seorang petinggi polisi. Si polisi seperti biasa nagih uang suap ke Pandey buat nutupin bisnis ilegal Pandey yang suka menyeludupkan narkoba sama prostitusi. Abah Misra kembali nelpon Gudu buat ngomongin sesuatu yang penting itu. Tapi lagi-lagi Gudu nutup telepon seenaknya pas udah bilang kalau dia besok bakal kirimin uang buat si Abah sebesar 5.000 rupiah aja katanya. Padahal bukan itu maunya si Abah Misra teh. Pandey yang habis jemput anaknya ngeliat Mbah Misra masuk ke dalam bank. Jadi dia nyegat si Abah dan ngerebut uang Abah Misra. Katanya buat bayar hutang bunga si Abah. Kasihan banget si Abah. Gak sampai situ, Abah juga disuruh ngedorong mobil Pandey yang mogok. Tuh lihat mukanya Abah, aduh gak tega banget pokoknya. Untung aja ada bapak polisi. Polisi itu nganterin Mbah Misra dan bilang ke Abah kalau Pandey berbuat macem-macem ke dia, tolong laporin ke Pak Polisi katanya. Abah mampir dulu ke toko kue dan pilih-pilih kue. Abah pilih kue yang kecil karena kalau yang bagus dan gede pada mahal-mahal, uang Abah kan gak cukup. Ternyata kue itu buat ngerayain ulang tahun Naina. Mereka kelihatan happy banget ya. Abah dan juga nenek berharap bisa punya anak cewek kayak Naina. Mungkin hidup mereka gak akan sesulit ini katanya. Pandey ditelepon sama Dada alias bosnya. Dia punya hutang sama si Dada-Dada ini. Dia nagih ke Pandey dan marah-marah gara-gara tadi Pak Polisi nyamperin dia dan bilang yang iya-iya katanya. Pandey bilang kalau dia udah nemu cara buat bayar hutang dia ke Dada dan mastiin kalau Pak Polisi gak akan ganggu Dada lagi.
Ternyata yang dimaksud Pandai cara buat bayar hutang itu adalah ngejual rumah Abah Misra. Padahal itu rumahnya Bah Misra. Tapi karena hutang Bah Misra masih banyak katanya, jadi mending bayar pakai rumah ini aja. Abah yang waktu itu lagi ngajar Naina minta Naina pulang waktu ngelihat Pandai merhatiin Naina terus. Perasaan Abah kan jadi gak enak. Pandai minta Abah dan Nenek segera berkemas dalam waktu 3 hari karena rumahnya bakalan dijual sama dia. Abah sampai nangis gitu. Karena tindakan itu Abah datang ke kantor polisi. Di sana dia ketemu sama Pandai yang lagi sama inspektur juga. Pandai udah bisa nebak kedatangan si Abah ke sini buat laporin dia. Tapi dia nggak takut katanya. Dan bener pas Abah laporin ke inspektur minta Abah lunasin aja hutangnya biar nggak diganggu Pandai lagi katanya. Pas nyampe rumah, Pandai datang ke rumah Abah dan nampar Abah karena udah berani laporin dia ke polisi. Abah sampai jatuh gitu. Udah gitu si Pandai malah minta Abah nyiapin gelas buat minuman dia katanya. Pandai bikin penawaran ke Abah. Dia bakal potong hutang bunga si Abah dan bakal ngasih bagian penjualan rumah si Abah. Juga gak bakal gangguin Abah lagi asal Abah mau bantu dia. Mumpung gak ada Nenek Manju katanya, Pandai minta Abah panggilin Naina buat datang ke sini. Pandai janji gak akan bikin Naina kesakitan dan bakal bikin Naina menikmatinya katanya. Abah kan jadi kesel dan nahan emosi, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Pandai nyuruh Abah cepet-cepet manggil Naina. Dengan perasaan gak karuan, Abah buka pintu berniat manggil Naina. Tapi sebelum Abah keluar rumah, Pandai minta disiapin cemilan dulu. Akhirnya si Abah ke dapur ambil cemilan. Tapi ekspresi si Abah rada nakutin gitu. Abah balik lagi bawa camilan. Ngelihat Pandai lagi leha-leha, tiba-tiba Abah nusuk leher Pandai pakai obeng dong. Ngeri juga si Abah. Pandai sempat ngelawan gitu, tapi karena kesakitan akhirnya metong juga deh.